berikutnya kita membahas purchase order and order acknowledgement ya. Nah, jadi dari purchase requisition ya, kita mengkonversi menjadi PO ya. Jadi convert purchase requisition ya to purchase order ya. Kemudian kita juga akan membahas order acknowledgement ya. Nah, jadi PO itu bisa dibuat ya dengan referensi kepada purchase requisition ya, sehingga data-data yang ada di purchase requisition itu bisa disalin ke PO ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas ya bagaimana PO dibuat secara manual, berarti kita entry data-datanya secara manual kan. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana PO itu bisa dibuat dari quotation ya. Jadi kita isi disalinkan data-datanya dari quotation ya. Nah, ini adalah contoh PO itu dibuat dari purchase requisition ya. Nah, sebelum menjadi PO ya, purchase requisition itu harus di-assign source dulu. Jadi harus ditentukan ya vendornya siapa. Makanya kalau vendornya itu belum jelas ya maka akan dilakukan RFQ dulu biasanya ya, RFQ dulu ya, request for quotation sampai nanti vendornya jelas kan, baru nanti masuk ke PO. Nah, tapi kalau sudah ada kalau di purchase requisition belum ada vendor, tapi kita sudah punya vendor, istilahnya source of supply ya. Nah, kita bisa di-assign ya. Bisa di-assign, assign ini bisa manual atau otomatis ya. Otomatis dari mana? Otomatis itu dari info record ya. Itu kita sudah bahas juga di pertemuan sebelumnya tentang info record. Jadi info record itu kan terkait vendor dengan material ya. Jadi kita akan milih di situ ya, dari info record itu untuk material ini siapa aja sih vendornya. Nah, gitu kan. Jadi kita bisa langsung milih untuk source of supply ya. Kecuali memang belum ada. Tadi kalau belum ada kita bikin RFQ. Kemudian atau bisa juga secara manual ya. Manual itu ya belum ada source of supply-nya, kemudian kita entry secara manual. Kemudian dari purchase requisition yang sudah ada source of supply ini akan di assignment ya kepada PO ya. Kepada PO baik itu secara manual ataupun otomatis ya. Jadi kita bisa menyalin ya data-datanya yang ada di purchase requisition kemudian menjadi PO ya. Kemudian juga kita bisa kalau misalnya data-data yang perlu diupdate kita juga bisa mengupdate-nya di PO ya. Nah, ini jadi menyalin purchase requisition data ke PO ya. Nah, ketika awalnya unknown, jadi kan belum tahu tuh. Ketika bikin purchase requisition itu, ini buat siapa sih barangnya? Nah, maka dibuat aja misalnya atau belum tahu bukan siapa barangnya. Akunnya apa gitu, belum tahu akunnya gitu. Nah, jadi masih dibuat dulu akun assignment-nya U ya. Kemudian nanti masuk ketika di PO itu harus kita tentukan ya. Akun assignment kemana? Kalau untuk misalnya cost center, baik kita tentukan akun assignment-nya K ya kodenya. Kemudian price-nya dari mana ya? Ya price-nya nanti akan diambil dari dari master datanya gitu kan ya. Sesuai dengan data yang ada di situ ya. Kalau misalnya tidak ada valuation price-nya ya. Misalnya nanti kita bisa diisi otomatis di secara manual di purchase order-nya. Seperti itu. Jadi kita menentukan di situ berapa harga dari barang yang akan dibeli ya. Kemudian order acknowledgement ya. Di sini adalah untuk mengecek progres dari order kita. Dari misalnya PO ya. Kita bikin PO ya untuk misalnya vendornya sini Miller gitu kan. Kemudian order confirmation ya. Order confirmation. Kemudian bahwa permintaan kita itu udah dikonfirmasi ya. Kemudian akan masuk produksi kan. Kemudian juga akan diberitahu kalau sekarang sudah masuk produksi. Kemudian dikonfirmasi lagi sekarang sudah loading misalnya ya, udah masuk ke untuk masuk dikirim ya. Kemudian sekarang sudah di shipping misalnya ya. Kemudian sampai posisinya adalah sudah good receive ya. Nah, ini kita bisa memonitor di order acknowledgement, itu ada di PO ya. Baik, itu mungkin bagaimana mengubah purchase requisition menjadi purchase order ya. Silakan.